Bab 541. Keponakanku. Setelah meninggalkan dunia Xuan Huang, sekelompok prajurit pun mengantar Sander pergi menjauh. Juga ada Rosa, Arya dan si putih di sisinya Sander. Sander tahu, musuh pergi mengepung Selin hanya ingin memancingnya keluar dari dunia Xuan Huang. Karena dunia Xuan Huang memiliki formasi yang sangat kuat. Jika mereka menyerang dunia Xuan Huang pasti akan mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, memancingnya keluar adalah pilihan yang terbaik. Namun, dia juga tidak ada pilihan lain. Dia harus pergi. Karena Selin. Hanya saja, Sander sama sekali tidak menyangka, sekelompok master klan Gui tidak menahani, melainkan sengaja membuka celah agar dia membawa sekelompok orang keluar dari sana. Saat pergi, Sander menoleh ke arah ketua klan Gui yang juga sedang memandang ke arahnya. Sander pun menenangkan hati, lalu membawa sekelompok orang menghilang dari ujung langit. Setelah Sander dan lainnya pergi, ketua klan Gui memandang ke arah dunia Xuan Huang, tugasnya adalah mengadang stela. Di sungai waktu, Sander membawa sekelompok orang bergegas pergi menuju ke dunia Lingsu. Sander mendadak bertanya, "Rosa, bagaimana kondisi alam semesta nyata sekarang?" Rosa berkata, "Target mereka adalah kamu, mereka tidak menyerang alam semesta nyata." Sander menganggukkan kepalanya, dia memandang ke ujung langit, lalu menggenggam erat pedang yang ada di tangan kirinya. Rosa melirik Sander sekilas dan berkata, "Mereka sengaja membuka jalan karena takut." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, aku tahu." Rosa tidak mengatakan apapun lagi, dia sudah tahu apa maksud dari Sander. Jika semua ini adalah sebuah jebakan, dia juga harus masuk ke dalam jebakan ini. Semua ini karena Selin. Di saat itu juga, Arya yang berdiri di paling depan mendadak berkata, "Sander, para pembunuh itu muncul lagi." Sekte masa lalu. Sander melirik sekilas dan diam tak berkata. Sekarang dia benar-benar tidak takut dengan para pembunuh ini. Dia sudah memiliki senjata yang luar biasa. Sedangkan pasukan Xuan Huang yang ada di sampingnya juga mulai serius. Mereka adalah penjelajah waktu, maka itu mengetahui seberapa menakutkannya sekte masa lalu ini. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak berani meremehkan sekte masa lalu. Di saat itu juga, celah dimensi yang ada di kejauhan pun terbuka, kemudian aura yang menakutkan langsung mengalir keluar. Akhirnya datang. Ekspresi wajah Sander sangat datar, pedang di tangannya sudah siap untuk keluar. Arya mendadak menyerbu, lalu meninju. Buk! Dimensi waktu yang ada di kejauhan langsung ambruk. Sander melihat Arya yang ada di kejauhan, ada seorang pria paruh baya yang memakai jubah mewah di ratusan meter. Pria paruh baya ini membawa sebuah penggaris berwarna emas. Marvin G, ketua kuil suci Su Yue. Marvin menatap Arya, karena sasarannya adalah Arya. Arya. Sander tahu apa tujuan dari musuhnya, yaitu mengadang Arya. Arya menjilati lollipopnya, lalu meletakkan si putih di pundaknya Sander dan berkata, "Baik-baik menjaga cucuku." Sander terdiam. Si putih mengedipkan mata dan menganggukkan kepalanya. Arya memandang Sander dan berkata, "Cepat pergi." Sander menganggukkan kepalanya, lalu membawa sekelompok orang terus melanjutkan perjalanan. Marvin tidak menghalangi mereka, tatapan matanya terus tertuju ke arah Arya. Sekarang master yang paling kuat di sisi Sander adalah Arya, lalu tujuannya sangatlah sederhana, yaitu mengadang Arya. Tujuannya hanya seperti itu. Setelah Sander dan lainnya pergi, Arya langsung memandang Marvin lalu berkata dengan tenang, "Aku akan memukulmu sampai mati." Usai berkata, dia mendadak mengentakkan kaki kanannya. Boom! Seketika permukaan lantai langsung retak. Arya juga langsung berubah menjadi energi yang sangat menakutkan menyerbu ke arah Marvin. Marvin langsung serius ketika melihat Arya menyerbu ke arahnya. Di kejauhan, Sander membawa sekelompok orang terus maju. Orang berbaju hitam berkata, "Di depan adalah dunia Lingsu." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik."
Lalu, dimensi waktu mendadak terbuka, lalu ratusan orang keluar dengan serentak. Sander dan lainnya pun berhenti. Lalu, ada seorang pak tua yang memakai jubah panjang berwarna hitam berdiri di paling depan. Yumanto Chang, ketua kuil iblis Su Yue. Lalu, ada ratusan orang berjubah hitam yang memancarkan aura kuat berdiri di belakangnya. Yumanto memandang Sander dan berkata, "Tuan Ye, sampai di sini saja." Di saat Sander akan menyerang, tiba-tiba terdengar suara dari sampingnya, "Cepat pergi." Sander menoleh, lalu melihat ada seorang wanita yang muncul. Wanita itu adalah Feni Ye. Yumanto juga tidak kaget melihat Feni, dia tanpa banyak basa-basi langsung berubah menjadi asap hitam menghilang dari tempat. Di kejauhan, Feni langsung mengangkat pedangnya dan menebas. Boom! Cahaya pedang dan energi hitam langsung serentak bermunculan, dimensi yang ada di sekitar mulai bergetar kuat. Di saat itu, para master dari kuil iblis Su Yue juga serentak menyerang ke arah Sander dan lainnya. Ketua pasukan Xuan Huang yang berada di samping Sander mendadak berkata, "Tuan muda, kamu pergi dulu." Setelah itu, dia membawa sekelompok master yang ada di belakangnya menyerang ke arah sekelompok master kuil iblis Su Yue. Peperangan dimulai. Sander melirik sekilas pasukan Xuan Huang. Di saat menyadari mereka tidak berada di bawah angin, dia langsung membawa Rosa, si putih dan orang berbaju hitam terus maju. Akan tetapi, ekspresi wajah Rosa yang ada di samping Sander semakin masam. Tujuan dari kuil suci Su Yue dan kuil iblis Su Yue sebenarnya bukan Sander, melainkan para master yang ada di sisi Sander. Sekarang semua master top yang berada di sisi Sander sudah berhasil ditahan. Tidak, masih ada si putih. Rosa memandang ke arah si putih, apakah dia termasuk seorang master? Si putih tersenyum dan mengayunkan cakarnya ketika melihat Rosa memandang ke arahnya. Rosa tidak mengerti. Sander juga tidak mengerti. Hanya Arya yang mengerti bahasa isyarat dari si putih. Lalu, Pak tua berbaju hitam yang berdiri di samping Sander mendadak berkata, "Tuan muda, depan adalah dunia Lingsu." Sander menganggukkan kepala, dia menoleh ke arah Rosa dan berkata, "Masuk ke dalam pagoda." Rosa malah menggelengkan kepalanya. Sander masih ingin berbicara, Rosa langsung menatapnya dan berkata, "Apa kekuatanku lebih lemah darimu?" Sander menggelengkan kepalanya, "Maksudku bukan seperti itu." Rosa berkata, "Mari kita hadapi bersama." Sander memandang Rosa dan diam tak berkata. Rosa tersenyum dan berkata, "Lihat apa?" Sander mendadak menggandeng tangannya Rosa. Tangan Rosa sedikit gemetaran, tetapi dia tidak meronta. Mereka berdua terus berjalan dan tidak berbicara lagi. Perasaan mereka berdua tentu saja bercampur aduk. Dari awal sampai sekarang, hubungan mereka sangat tidak jelas. Bahkan Rosa sendiri juga tidak bisa memahami isi hatinya, atau bisa dikatakan, dia tidak pernah berpikir begitu dalam. Tidak lama kemudian, saat Sander dan Rosa mendekati dunia Lingsu, tiba-tiba dimensi yang ada di sekitar langsung bergetar. Mereka berdua pun berhenti. Datang. Sander melihat ke arah kejauhan, dimensi di sana mendadak terbuka, lalu seorang pria paruh baya memakai baju zirah berwarna hitam berjalan keluar. Lalu, dimensi waktu yang ada di sekitar Sander dan Rosa juga mendadak retak, lalu satu per satu master top berjalan keluar. Sekitar ratusan orang. Sander diam tak berkata. Harus diakui, dia sedikit kaget, dia tidak menyangka, sekte masa lalu ada begitu banyak master. Di kejauhan, pria paruh baya berbaju zirah hitam memandang Sander dan berkata, "Tuan Ye, apakah masih ada orang di belakangmu?" Sander menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Pada saat itu, si putih mendadak memukul kepalanya Sander, lalu menunjuk dirinya sendiri. Sander berkata dengan serius, "Kamu bukan orang." Si putih mengedipkan mata dan seketika langsung tercengang. Dirinya bukan orang, ya. Sepertinya memang bukan orang. Sander menoleh ke arah Rosa dan berkata, "Masuk ke pagoda."
Rosa ingin menjawab, tetapi Sander kembali berkata dengan serius, "Jangan membantah lagi, dengarkan aku satu kali ini, oke?" Rosa menolehkan kepalanya, tidak mau. Sander terdiam. Sander berkata dengan lembut, "Aku tahu kekuatanmu, sangat kuat, tapi aku memiliki berbagai senjata yang hebat, jadi bisa menyerbu dengan mudah, sedangkan kamu..." Rosa kembali menggelengkan kepalanya. Sander menghela napas dan berkata, "Kenapa setiap kali kita bersama, suasana pasti begitu canggung?" Sander tidak ada maksud meremehkan Rosa, hanya saja sama seperti yang dia katakan, sekarang dia memiliki senjata yang lengkap, sama sekali tidak takut dengan master-master ini, sedangkan Rosa tidak ada. Rosa tidak ada senjata suci, jika dikepung, maka kondisi akan berbahaya. Saat mendengar perkataan Sander, tangan Rosa sedikit bergetar, dia menoleh ke arah Sander dan berkata, "Suasana selalu canggung. Bukannya kamu yang tidak suka denganku? Dalam hatimu, bukannya aku adalah orang jahat, benar?" Sander mendadak memeluk Rosa, Rosa semakin meronta, Sander memeluk semakin erat. Sander menundukkan kepala lalu mencium keningnya Rosa, dan berkata, "Masalah ini nanti baru kita bahas lagi. Sekarang hal yang paling penting adalah menyelamatkan Selin. Cepat masuk ke dalam pagoda." Rosa memelototinya dan berkata, "Kamu sedang menghibur anak kecil." Sander tersenyum dan berkata, "Jika aku kalah, kamu baru keluar membantuku, bagaimana?" Rosa diam tak berkata. Sander berkata dengan lembut, "Dulu kamu selalu tidak percaya denganku. Kali ini, percayalah padaku, oke?" Rosa melirik Sander sekilas dan berkata, "Dasar pendendam." Rosa tahu, Sander masih ingat dia tidak percaya dengannya. Rosa tidak berkata lagi, dia masuk ke dalam pagoda kecil. Setelah Rosa masuk ke dalam pagoda, Sander membalikkan badan ke arah para master yang ada di kejauhan, lalu tersenyum berkata, "Kalian serentak menyerang saja." Boom! Tiba-tiba muncul cahaya merah dari tubuhnya Sander, hanya dalam seketika kondisi menjadi lautan darah. Garis keturunan iblis gila. Lalu, ini masih belum berakhir, garis keturunan Raja Api juga mulai bangkit. Sedangkan garis keturunan manusia biasa masih tidak bisa bangkit. Tetapi, saat bertarung baru akan bangkit. Kali ini, Sander akan membangkitkan 3 macam garis keturunan di waktu bersamaan. Dia ingin melihat membangkitkan 3 garis keturunan ini akan seberapa kuat. Di kejauhan, master yang memakai baju sirah melihat Sander dengan tatapan mata datar dan berkata, "Serang. Serang." Usia berkata, semua master langsung menyerbu ke arah Sander. Sanir berkata, "Maya." Boom. Di kejauhan, master berbaju sirah hitam itu mendadak tersenyum tipis yang sangat aneh. Lalu, semua ini terlihat jelas oleh seorang wanita berbaju putih yang berdiri di kejauhan. Pak tua berbaju hitam yang berada di samping wanita itu berkata, "Kak, apakah perlu membantu?" Wanita itu melihat Sander yang sudah mengeluarkan sekujur tenaganya, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Tunggu dulu. Aku ingin melihat seberapa kuatnya keponakanku ini." Bersambung.